Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Hayatun Nufus di sini akan sedikit menjelaskan mengenai lockdown dan isolasi menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian hadis yang diampu oleh Bapak Nurdin. 1 tahun terakhir ini, dunia sedang mengalami bencana berupa virus yang mematikan, yaitu disebut dengan virus corona atau COVID-19. Ribuan orang, bahkan jutaan orang meninggal dunia akibat terkena virus mematikan ini. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini, mulai dari adanya lockdown, PSBB, social distancing, isolasi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Semuanya dilakukan oleh semua orang agar bisa terhindar dari virus corona ini. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sekarang, karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi hal yang hampir mirip dengan kejadian ini. Dalam hal ini, saya selaku pemakalah akan mengupas mengenai bagaimana kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani kasus yang seperti ini. Dan untuk mengetahui apakah hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersifat sahih dan makbul ataukah sebaliknya. Hadis mengenai isolasi dan juga anjuran lockdown ini terdapat di riwayat Bukhari nomor 5328 dan juga di riwayat Muslim nomor 4117 dan juga masih ada di riwayat yang lainnya, tetapi saya di sini akan memfokuskan dua riwayat ini. Dan untuk melihat bunyi hadisnya bisa dilihat di layar kaca. Di situ saya sudah mencantumkan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Untuk mengetahui bagaimana lafaz dari hadis ini, maka diperlukan penelitian. Yang tahap pertama itu merupakan tahrij hadis. Nah, tahrij hadis sendiri ini memiliki pengertian sebagai langkah atau proses pencarian hadis di berbagai sumber atau kitab hadis, baik itu kitab hadis primer atau kitab hadis sekunder, atau juga dengan memanfaatkan media sosial, begitu. Itu dengan menuliskan atau memasukkan beberapa kata kunci dari hadis yang akan kita tuju untuk diteliti lebih lanjut. Nah, di sini saya menemukan 5 riwayat hadis yang dari beberapa sumber juga. Nah, agar kita bisa lebih sederhana memahami apakah hadis ini bersambung sampai kepada Nabi atau tidak, di sini saya memberikan jalur hadis berupa skema periwayat untuk lebih memudahkan. Bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari. Di sini mulai dari Abi Hurairah, Abi Salamah, Az-Zuhri, Ma'mar, Hisham bin Yusuf, Abdullah bin Muhammad, dan yang terakhir itu Imam Bukhari. Dan untuk riwayat Muslim ada Abdurrahman, Abdullah, Muhammad bin Muslim, Yunus bin Yazid, Abdullah bin Abdullah atau biasa kita sebut dengan Ibnu Wahab, dan Ahmad bin Amru, dan yang terakhir Harmalah bin Yahya. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan biografi singkat mengenai para periwayat hadis mengenai anjuran lockdown ini.
Yang pertama ada Abdurrahman atau Abu Hurairah. Beliau wafat pada tahun 678 Masehi dan mempunyai guru bernama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Sedangkan muridnya yaitu Ibrahim bin Ismail, Ja'far bin Iyad, Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Nah, mengenai komentar ulama ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Abdurrahman adalah orang yang paling hafal di antara periwayat hadis di masanya. Beralih ke rawi yang kedua, ada Abdullah atau biasa kita sebut dengan Abu Salamah. Beliau ini wafat pada tahun 94 atau 104 Hijriah, yang mempunyai guru bernama Usama bin Zaid, Anas bin Malik, Yasar bin Sa'id dan yang lainnya. Sedangkan muridnya bernama Ismail, Umayyah, Al-Aswad bin Al-A'la bin Jariyah dan juga masih banyak lagi. Nah, dalam pandangan ulama hadis ini, Abu Salamah ini merupakan periwayat yang siqah begitu. Dan penduduk Madinah juga berpendapat bahwa Abdurrahman ini Abu Salamah ini siqah dan juga faqih begitu. Untuk rawi yang selanjutnya yaitu bernama Muhammad bin Muslim atau Ibnu Syihab. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah dan mempunyai guru bernama Anas bin Malik, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Qamah bin Waqqas dan yang lainnya. Dan mempunyai murid Imam Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Za'ab, Sufyan bin Uyainah, Zaid bin Aslam. Amr bin Dinar mengatakan bahwa aku tidak melihat ada orang yang pengetahuannya terhadap hadis melebihi Az-Zuhri begitu. Yang ke rawi selanjutnya yaitu Ma'mar bin Rashid. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriah, mempunyai guru bernama Abu Utsman, Abi Umar, Sa'labah bin Zaid Manat dan lain-lain. Dan muridnya bernama Ahmad bin Hamid, Abu Abdul Ghaffar, Ahmad bin Al-Furaj bin Khalid dan juga masih banyak lagi. Adapun komentar ulama, Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa beliau ini siqah. Abu Hatim mengatakan bahwa beliau ini thiqah makmum. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Ma'mar ini athiqah. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ma'mar ini thiqah sabat. Terus rawi selanjutnya ada Hisham bin Yusuf. Beliau wafat 197 Hijriah. Dan mempunyai guru bernama Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Sa'id, Hamad bin Zaid dan juga yang lainnya. Dan Al-Ajli mengatakan bahwa beliau ini merupakan rawi yang siqah. Abu Hatim mengatakan bahwa beliau ini merupakan siqah mutqin. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan beliau ini adalah as-siqah. Dan Hakim mengatakan bahwa beliau ini siqah makmum. Dan untuk rawi selanjutnya bisa kita lihat di slide yang selanjutnya. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa biografi singkat mengenai rawi dari hadis perintah lockdown dan isolasi. Jadi kesimpulannya mengenai hadis ini, untuk di jalur Bukhari, semua sanadnya ini bersambung, seluruh riwayat dalam sanad juga bersifat adil, dan seluruh periwayat dalam sanad juga bersifat dobit, sehingga bisa dikatakan bahwa hadis riwayat Bukhari ini merupakan hadis yang sahih. Sedangkan hadis di riwayat Muslim kurang memenuhi kriteria kehujahan, karena kurangnya referensi dari saya selaku pemakalah karena adanya pandemi ini membuat saya susah untuk mengakses perpustakaan di kampus. Nah, dalam poin ini tuh ada
Ahmad bin Amru yang biografinya itu belum ditemukan oleh saya selaku pemakalah begitu. Sehingga bisa disimpulkan menurut kajian yang sudah saya melakukan mengenai hadis ini, hadis riwayat Muslim ini merupakan hadis yang dhaif karena ada rawi yang tidak diketahui biografinya begitu. Beralih ke kritik matan. Setelah dilakukan penelitian dan pengujian menurut beberapa referensi dan juga sumber, hadis perintah melakukan lockdown atau isolasi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis yang setema lainnya, apalagi secara ilmiah. Karena jika dilihat dari kacamata ilmiah ini kan perintah lockdown dan isolasi ini memang sangat penting dan harus dilakukan. Nah, sehingga jika perintah ini diterapkan, maka mungkin akan berkurang penyebaran wabah yang melanda ini, begitu. Syarah dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang sudah dipaparkan tadi, menurut Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa tidak ada penyakit yang menular secara sendirian. Dalam artian, ketika ada orang yang menderita penyakit menular atau terkena suatu wabah, maka mereka diharuskan untuk dipisahkan dari orang-orang yang sehat, atau bisa kita kenal dengan mengisolasinya, agar tidak memperluas penyebaran dari penyakit dan wabah tersebut. Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut itu menjalar ke negara-negara lain, yaitu dengan mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Jadi bisa disimpulkan, makna dari kedua hadis ini itu menjelaskan tentang kondisi pada saat Nabi Muhammad SAW menghadapi suatu wabah dan penyakit menular, sehingga Nabi memerintahkan kepada semua orang untuk tidak meninggalkan tempat mereka jika tempat itu sudah terpapar wabah dan penyakit tersebut, dan menegaskan kepada orang yang sudah terpapar untuk tidak mendekati orang yang sehat. Beralih ke kontekstualisasi hadis dengan isu kekinian. Di sini kita bisa melakukan social distancing dan juga lockdown untuk mengaplikasikan hadis mengenai lockdown dan isolasi dari Nabi SAW agar kita senantiasa terhindar dari wabah virus ataupun penyakit lainnya. Dan mengenai fatwa MUI yang melarang sholat berjamaah di masjid dan juga mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur, ini merupakan suatu tujuan yang baik yang harus dipatuhi oleh kita selaku umat muslim. Karena jika kita mengabaikan perintah ini dan berada di zona yang merah, kemungkinan besar kita akan mendapatkan peningkatan penyebaran virus itu sendiri, sehingga nantinya akan berjatuhan lagi korban-korban bahkan sampai meninggal dunia. Maka social distancing, lockdown dan juga isolasi perlu dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang muslim tetapi juga semua orang yang ada di dunia ini. Jadi untuk kesimpulan dari kajian matan yang sudah dipaparkan di atas, hadis tentang perintah lockdown dan isolasi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang setema lainnya. Dan jika dilihat dari kacamata ilmiah, perintah hadis Nabi ini juga tidak bertentangan dan juga mempunyai tujuan yang baik untuk seluruh manusia di muka bumi ini.
Hadis ini juga menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang sudah atau mempunyai penyakit yang menular atau sudah terinfeksi oleh penyakit atau wabah yang menular, untuk tetap berada di tempatnya, dan untuk orang yang sehat agar tidak mendekati kepada orang yang sakit. Kita dapat mengaplikasikan hadis ini dengan melakukan social distancing atau lockdown, atau juga dengan isolasi untuk orang yang sudah terkena. Dan untuk yang belum terkena dan tidak terkena, maka dianjurkan untuk tetap berada di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, dan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut untuk menghindari dari virus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.